masih. Gimana? Ada. Kalau enggak dapat kursi nanti. Hai Bapak, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak Franky, say hi dong. Hai kepada Pak Rajen. Jadi kita nggak pernah ikut campur soal diskon, soal pricing. Mereka ada ini. Iya. Biar kelihatan yang mainnya di Bali terus. Iya. Mainnya di Bali terus. Biar kelihatan. Untung dia kenapa gitu kan? Gimana caranya? Kalau kita sering-sering minta diskon, nanti dia harus. Bapak sebagai GM ya? Baik. Bapak GM di mana? Pak? Baik, maaf Pak, dress code-nya begini Pak, bukan batik. Ini dia tokoh-tokoh nasional yang banyak duitnya. Sampai saya Pak yang banyak duit. Penegaraan Pak. Dari orang tua ya. Pak Franky, ada teman-teman. Waduh, ini bos-bos. Ya benar Pak. Bos penting ini. Kita foto dulu yuk. Pak Jen. Jarang main saya sudah. Kalau nanti registrasi setengah 10. Biar ada kelihatan Pak Arjanto ya. Investor. Iya, punya air Pak. Itu nggak habis-habis itu duit itu kalau air mengalir. Juga kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh insan Jaya yang telah hadir dan Selamat pagi Pak Insinyur. Lapor. Jawa Post TV. Mohon petunjuk. Televisi digital, Jawa Post TV kini menjadi bagian dari layar tontonan masyarakat. Dalam rangka peringatan 63 tahun PT Pembangunan Jaya di Hotel Double Tree. Merupakan satu-satunya perusahaan penjual alat transportasi vertikal dengan merek internasional di Indonesia yang memiliki fasilitas pabrik terlengkap. Memiliki PT Pembangunan Jaya dan peluncuran buku dengan Kemarin saya lihat ibu saya kapan. kami mohon kesediaan untuk segera menempati tempat duduk kepada tempat duduk yang telah kami sediakan. Saja sama ya. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang ke 63 Pembangunan Jaya dan peluncuran buku gelang. kesediaannya untuk segera menempati tempat duduk yang telah kami sediakan karena acara sesaat lagi. Jadi ya. Juga di sana nih, nanti Mas Santoy. Iya. Akan ke sananya lagi Pak. Sama aku di jalan aja. Himne Pembangunan Jaya.
dari siswi SMP Pembangunan Jaya. Hadirin yang berbahagia, tari saman ini merupakan salah satu ekstrakurikuler dari SMP Pembangunan Jaya dan telah mengukir banyak sekali prestasi. Insan Jaya yang berbahagia, seperti yang telah kita nikmati bersama, tari Ratu Jarum yang menunjukkan rasa semangat dan pantang menyerah membangun kota Jakarta. Berbicara tentang komitmen ini, tiba saatnya kita pada bagian pertama acara, yaitu peluncuran buku Gerak Jakarta. Seperti kita ketahui bersama, PT Pembangunan Jaya didirikan untuk berpartisipasi aktif membantu pemerintah Kota Jakarta dalam pengembangan dan modernisasi ibu kota Jakarta. Karya yang memuat rekam jejak geliat kota Jakarta serta sejarah morfologi kotanya sejak abad 16 hingga saat ini. Insan Jaya untuk menggali lebih lanjut inisiatif besar PT Pembangunan Jaya serta untuk mengenal buku Gerak Jakarta, kami mengundang Bapak Frans Satyaki Sunito sebagai Ketua Tim Pengawas Produksi Buku Gerak Jakarta untuk dapat memberikan laporan proses penyusunan buku Gerak Jakarta yang akan diluncurkan pada hari yang sangat membanggakan ini. Kepada Bapak Frans Satyaki Sunito, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Yang saya hormati pejabat Gubernur DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Pembina BUMD Pak Joko Nasruddin dengan jajaran dari Pemprov DKI. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mewakili para pemegang saham pendiri. Di sini ada Ibu Ratna Maidani, ada Ibu Hestia Triwardani Sumarno, dan ada juga Ibu Indriana S. Amidarmo dan Pak Chandra Ciputra. Yang saya hormati juga Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya, Pak Chandra Ciputra beserta jajaran komisarisnya, yaitu Pak Husibowo, Pak Ismail Ning, dan Ibu Vivian. Yang saya hormati Presiden Direktur PT Pembangunan Jaya, Bapak Trisna Mulyana, Pak Sutopo Kristanto, dan Pak Hengki Wijaya. Rekan-rekan seluruh pimpinan dan manajemen anak-anak usaha dan yayasan dalam kelompok usaha Pembangunan Jaya yang saya hormati. Yang saya hormati juga para pimpinan Sekolah Pembangunan Jaya, Sekolah Global Jaya, dan Universitas Pembangunan Jaya. Bapak Ibu undangan yang terhormat, perkenankan saya melaporkan secara singkat penyusunan buku Gerak Jakarta yang insya Allah sebentar lagi akan kita luncurkan. Buku ini lahir atas gagasan Bapak Trisna Mulyadi, di mana kelompok usaha Pembangunan Jaya yang telah lebih dari 60 tahun berkiprah dalam pembangunan kota Jakarta merasa terpanggil untuk membukukan sejarah terbentuknya kota Jakarta, khususnya dari aspek morfologinya, yaitu bentuk dan struktur kota yang dilatar belakangi sejarah pemerintahan kota dari masa ke masa. Banyak hal baik positif maupun negatif yang dapat dipetik sebagai bahan pelajaran dari buku ini, yang kami beri judul Gerak Jakarta, Sejarah Ruang-Ruang Hidup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk memotret sejarah morfologi Jakarta, tim penulis perlu menjelajah kembali sampai ke abad ke-5, yaitu masa di mana embrio kota Jakarta mulai terbentuk dan kemudian berkembang sebagai titik temu atau hub
bagi jalur perdagangan maritim dari Asia bagian Barat dan Asia Utara. Dalam buku ini, sejarah pertumbuhan kota Jakarta dibagi dalam 10 periode, mencakup masa awal terbentuknya kota di abad ke-5 sampai dengan masa kini, di mana Jakarta telah berkembang menjadi kota besar dengan permasalahan yang semakin kompleks. Periode terakhir juga membahas pentingnya regenerasi kota dalam menyongsong masa depan Jakarta menjadi sebuah livable city atau sebuah kota yang nyaman huni. Bapak Ibu yang saya hormati, bicara mengenai morfologi Jakarta, sejak dahulu kala sampai saat ini, tentunya kita bicara mengenai perubahan dan ekspansi batas-batas kota, perkembangan pembangunan infrastruktur dan kawasan pemukiman serta perdagangan, dan tentunya juga sejarah bangunan ikonik yang tumbuh dari masa ke masa di kota yang semula bernama Sunda Kelapa ini dan kemudian menjadi Jayakarta maksud saya, selanjutnya menjadi Batavia dan akhirnya bernama Jakarta sampai sekarang. Buku yang semula direncanakan sebagai satu buku dengan sekitar 300-an halaman akhirnya berkembang menjadi 3 jilid buku dan 1 buku pengantar dengan lebih dari 1000 halaman. Ini semua agar dapat diperoleh benang merah yang utuh dari proses pertumbuhan kota ini. Setelah melalui berbagai proses penambahan materi dan penyempurnaan, buku ini akhirnya selesai dan alhamdulillah bisa kita luncurkan pada saat ini, yaitu bertepatan dengan acara peringatan ulang tahun Pembangunan Jaya yang ke-63. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin memberikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada tim penulis dari Yayasan Museum Arsitektur Indonesia yang telah menulis buku Gerak Jakarta dengan sangat apik dan sangat komprehensif. Tim penulis dari Yayasan Museum Arsitektur Indonesia ini dimotori oleh Ibu Afianti Arman dan Bapak Setiadi Sopandi sebagai editor, dibantu oleh seluruh anggota timnya meliputi para penulis, penerjemah, perancang grafis, dan para korektor. Mohon bisa berdiri teman-teman tim. Kami itu jauh lebih banyak, tetapi yang hadir 4 orang. Terima kasih. Bapak Ibu tim yang sebentar lagi juga dapat kita saksikan bersama. Film ini dibuat oleh sinias muda, yaitu Bre Aditya sebagai sutradara dan Mendy Marahimin sebagai produser. Dibantu juga oleh tim penulis buku dalam memilih materi dan membuat narasi yang sesuai. Pada kesempatan yang baik ini, tim juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada bapak-bapak pembina dan penasihat dari tim buku Gerak Jakarta ini, Pak Fauzi Bowo, Pak Gunawan Muhammad, Bapak Trisna Mulyadi, Pak Sutopo Kristanto, dan Pak Hengki Wijaya, yang telah memberikan banyak insight, arahan-arahan, koreksi, dan masukan-masukan yang sangat penting bagi terwujudnya buku yang memiliki konten yang sangat berbobot ini. Juga tak lupa saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan dari anak usaha kelompok usaha Pembangunan Jaya yang telah membantu dan menyumbangkan berbagai bahan untuk melengkapi buku ini. Saya juga tentunya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi pada rekan-rekan saya yang membantu sebagai tim pengawas produksi. Senior kita Pak Saiful Arifin, ya, beliau adalah kamus hidup sejarah kota Jakarta di tahun 60-an. Khususnya masukan yang beliau berikan sangat bermanfaat, berguna untuk sejarah pembangunan Monas, karena beliau terlibat. Juga ada Pak Ahmad Nurjaman, Pak Ahmad Nurjaman, arsitek kita, ya, yang dengan setia, dengan rajin membantu mengkurasi foto-foto agar layak tayang di dalam buku kita ini. Jadi kalau ada foto yang kurang bagus, Pak Nurjaman yang bertanggung jawab. Kemudian ada Pak Charles Girot, saya nggak tahu apakah beliau hadir hari ini. Pak Charles Girot adalah sekretaris tim yang dengan tekun memonitor
proses dan memfasilitasi tim penulis. Bapak Ibu yang saya hormati, secara khusus kita juga ingin memberikan apresiasi pada rekan kita yang telah mendahului kita di masa COVID kemarin, yaitu almarhum Bapak Gatot Setiowaluyo. Beliau sempat memberikan berbagai masukan yang berharga di awal proses penulisan dan persiapan buku kita ini. Nama almarhum juga kami abadikan sebagai anggota tim pengawas produksi Pembangunan Jaya selama penyusunan buku ini menunjukkan komitmen PT Jakarta. Ini adalah kota tempat saya tinggal seumur hidup saya. Tapi selama ini, saya hanya tahu masalah-masalahnya saja. Saya hampir tidak tahu bagaimana kota ini tumbuh dan terbentuk. Apa cerita di balik semua pembangunan, baik besar maupun kecil, yang pernah terjadi di sini? Tempat-tempat ini yang masih sepi pengunjung sebenarnya adalah saksi penting terbentuknya kota Jakarta. Dan menara ini dulu adalah tempat satu-satunya seseorang bisa melihat seluruh kota dari ketinggian. Kota ini sudah sangat berubah, lebih padat, lebih luas. Halo Mbak Nadia. Halo Nicholas. Terima kasih sudah mau menerima saya di sini. Sama-sama, silahkan. Wah, ini foto-fotonya menarik sekali, ada peta-peta buah. Iya, memang kami mengoleksi banyak peta. Jadi kalau pengen tahu tentang perkembangan kota Jakarta ya kita bisa lihat di sini. Iya, saya kebetulan ingin tahu lebih jauh tentang sejarah infrastruktur kota Jakarta. Kalau gitu kita harus mundur sampai dengan abad ke-5. Nah ini kalau kita lihat di sini, lokasi kota Jakarta sekarang itu berada pada sebuah teluk. Jadi lokasi ini sangat cocok untuk digunakan sebagai kota pelabuhan. Nah lalu di abad pencarian rempah-rempah tadi, Sunda Kelapa ini menjadi titik tengah dari Asia ke sumber rempah di Indonesia Timur. Dua hal tadi membuat lokasi ini sebenarnya menjadi sangat strategis yang membuatnya diperbutkan oleh berbagai kekuasaan. Dulu sempat dikuasai oleh Sunda Pajajaran dan Portugis sebagai aliansinya. Kemudian direbut oleh aliansi Kesultanan Demak dan Cirebon yang waktu itu pasukannya itu dipimpin oleh Fathahillah, dan kemudian nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Kemudian pada tahun 1619 VOC berhasil mengambil alih kekuasaan dan Gubernur Jenderalnya saat itu yang Peter Sungkun mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Tak lama setelahnya kemudian Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung itu sempat berupaya merebut dan mengepung Batavia di tahun 1628 dan 1629, tetapi VOC berhasil bertahan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah Kali Ciliwung. Pada saat itu Kali Ciliwungnya masih berbelok-belok dan kota yang dibangun itu baru di sisi timurnya Kali Ciliwung. Tapi kemudian kalau kita lihat di peta berikutnya, ini peta tahun 1650, kita lihat bahwa Kali Ciliwung yang melintas kota Batavia itu sudah diluruskan. Kota Batavia ini itu sebenarnya didirikan di satu kawasan yang berawa, jadi tanahnya itu rawa. Nah, salah satu teknologi dari abad-abad itu untuk mengeringkan tanah yang berawa itu adalah dengan membangun kanal-kanal supaya air dari tanah itu mengalir keluar, sehingga tanah-tanahnya itu bisa dibangun bangunan-bangunan, bisa dibangun rumah, bisa dibangun gereja dan lain-lain. Jadi kanal itu sebenarnya adalah untuk mengeringkan tanah yang berawa, tapi kemudian bisa juga dijadikan sebagai jalur transportasi. Setelah Jan Peter Sungkun, lalu kan gak lama VOC runtuh, Ya. dan kekuasaan milik VOC itu diambil alih oleh negara Belanda. Apa yang terjadi dengan kota Batavia pada saat itu setelah keruntuhan VOC? Di awal abad ke-19, secara resmi pemerintah kolonial Belanda yang diwakili oleh Daendels memindahkan pusat pemerintahan dari kota Batavia yang sebenarnya adalah Jakarta Utara sekarang ke daerah Rotterdam yang sekarang adalah sebenarnya sekitaran Jakarta Pusat. Ia juga mulai mengganti infrastruktur kanal menjadi jalan-jalan.
Dan terus kemudian mengembangkan Weltervelde itu sebagai pusat pemerintahan, pusat pemukiman dengan segala fasilitasnya ke kawasan Weltervelde itu. Di paruh kedua abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda itu mendirikan program tanah paksa. Nah, untuk menunjang program tersebut, di Batavia itu banyak didirikan bangunan-bangunan baru yang berfungsi sebagai kantor administrasi dan juga kantor pusat dari perusahaan dagang. Batavia akhirnya menjadi pusat bisnis yang memerlukan moda transportasi baru. Mulailah dibuat tram sebagai transportasi dalam kota dan juga jaringan kereta api yang menyambungkan Batavia dengan kota-kota penghasil sumber daya. Kota ini ternyata awalnya dibangun dan berkembang untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak tertentu saja, bukan seluruh warga kotanya. Lalu ketika Indonesia akhirnya merdeka, apa yang terjadi? Ini begini Mas. Iya, terima kasih. Sama-sama saya nggak masalah. Nah, ini yang sebenarnya dilakukan Jakarta setelah kemerdekaan pertama kali adalah justru membangun kota yang namanya Kebayoran Baru sekarang yang arahnya ada di sana. Nah, selama 1 abad terakhir penduduk Jakarta bertumbuh dengan pesat. Menaikkan jumlah penduduk ini tidak diimbangi dengan pasokan hunian dan prasarana yang memadai. Jakarta meluas secara liar. Pada awal masa pemerintahan kolonial Belanda di awal abad 19, kota ini hanya memiliki 70.000 penduduk dalam luas wilayah yang hanya sekitar 10 km persegi saja. Menjelang kemerdekaan, penduduk bertambah dengan cepat hingga lebih dari 800.000 jiwa dan bertambah luas sekitar 80 km persegi. Bila dibandingkan dengan saat ini, di mana penduduk Jakarta tercatat hampir 11 juta jiwa dan luasnya mencapai lebih dari 600 km persegi, bisa dibayangkan tantangan infrastruktur yang harus dilakukan. Nah, pada awal Indonesia berdiri, Jakarta mengalami krisis hunian. Akhirnya dicetuskan pembangunan kota Kebayoran Baru sebagai kota yang terpisah dari Jakarta yang jaraknya 4,5 km. Konsepnya adalah kota satelit. Dulu dua kota ini adalah dua kota yang sangat terpisah. Keduanya hanya dihubungkan oleh Jalan Tamrin dan Jalan Sudirman. Lalu setelah Kebayoran Baru, perkembangannya seperti apa? Nah, menariknya ini udah masuk era yang baru. Jadi era di mana Indonesia masuk ke dalam demokrasi terpimpin. Nah, ini tempat yang sangat menarik sebenarnya. Karena kawasan ini dikembangkan justru di abad 19, tapi di zaman Soekarno, kawasan ini benar-benar dipermak habis-habisan dengan menempatkan monumen-monumen penting. Jadi kalau kita ingat soal Kebayoran, ada jalan penghubung yang dibangun secara mewah, yaitu Jalan Tamrin Sudirman. Jalan itu adalah jalan protokol pertama di Jakarta. Nah, sepanjang jalan ini didirikan beberapa gedung monumental. Salah satunya adalah Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, Bank Indonesia, dan di ujung sebelum kita mencapai Kebayoran Baru, ada kompleks Gelora Bung Karno yang tujuan utama didirikannya adalah untuk menggelar Asian Games keempat tahun 1962. Dan sepanjang jalan itu dibuat berbagai fasilitas tamu-tamu internasional, seperti salah satunya adalah Hotel Indonesia dengan tugu selamat datangnya. Dan selain itu juga ada beberapa monumen lain sekitar Jakarta yang membuat Jakarta itu menjadi sangat berbeda dengan era sebelumnya. Nanti yang terjadi selanjutnya, Jakarta itu pernah mengalami masa transisi di tahun 60-an. Jadi selain Kebayoran Baru, Jakarta juga sebenarnya pernah direncanakan dikelilingi oleh kota-kota satelit yang sekarang namanya menjadi Grogol, Tebet, Rawamangun, Pulau Gadung, Pulau Mas, dan Sunter. Tapi menariknya, rencana-rencana ini tidak pernah terwujud sampai dengan utuh. Jadi perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah akhirnya diambil alih oleh swasta di tahun 70-an dan 80-an. Peran swasta di sini memang tidak terelakkan karena memang disadari sejak tahun 60 pemerintah dan negara Indonesia tidak memiliki dana yang cukup untuk menjadi provider, menjadi pengembang bagi segala kebutuhan masyarakat. Jadi makanya ada skema seperti yang dinamakan sebagai
public-private partnership, pemerintah menggandeng swasta untuk mengembangkan suatu kawasan luas tertentu, untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang tidak bisa sepenuhnya dikembangkan oleh pemerintah. Jadi swasta juga berjasa untuk membuat lingkungan Jakarta menjadi lebih baik tentunya. Halo, pagi. Oh, iya mas, gimana mas? Oke, wah, terima kasih banyak ya mas. Jakarta memakan waktu yang tidak sebentar. Kota ini harusnya sudah siap menyongsong masa depan, menjadi kota modern yang sanggup bersaing dengan banyak kota metropolitan di dunia. Namun dengan perkembangan semua infrastrukturnya yang semakin maju, cukupkah ia menjadi sebuah hunian yang berpihak pada kesejahteraan setiap manusia yang hidup di dalamnya? Pertanyaan ini harus dijawab. Terima kasih banyak atas waktunya. Pak, senang sekali. Ini bagus sekali JPO-nya, Pak. Iya, inilah bagian dari regenerasi urban. Ini tahun berapa berarti? 2017. Ini adalah Bapak Ahmad Nurzaman. Dulu ia adalah dosen saya. Ia bersama kantornya, PT Arkonim, banyak mendesain infrastruktur dan fasilitas umum di Jakarta. Jika ingin mengetahui soal infrastruktur kota Jakarta saat ini dan masa depan, beliau adalah orang yang tepat untuk diajak bicara. Dalam segi infrastruktur, berarti apa saja yang sudah dilakukan Jakarta untuk membenahi beberapa permasalahan kota ini, Pak? Iya, diantaranya adalah bagaimana Pemprov DKI sudah mulai menerapkan sistem transportasi, dan itu adalah sistem transportasi massal berbasis rel dengan berlakunya MRT dan LRT nanti. Kemudian bagaimana pemerintah juga menyediakan banyak ruang-ruang publik yang memang berpihak pada publik, berupa misalkan pedestrian yang nyaman, aman, dan juga JPO yang baru saja kita lihat dan kita lalui. Itu satu ruang yang memang sudah lama diidamkan warga Jakarta agar mereka punya tempat yang memang membahagiakan. Tapi terbahagiakan saja tidak cukup. Saya rasa masih ada persoalan-persoalan dasar yang perlu dicari solusinya. Apa saja sih Pak masalah kota Jakarta hari ini dan kedepannya yang perlu kita tanggulangi? Ya, kita tahu Jakarta akan terus bertambah penduduknya dan itu akan menghadapi masalah penyediaan makan dan tempat tinggal. Pemerintah punya solusi untuk pengembangan lahan di bagian utara Jakarta yang sekaligus menjadi solusi untuk persoalan hunian, naiknya permukaan air laut, banjir, kurangnya air baku dan air bersih. Lalu ada perencanaan besar transit oriented development yang mengintegrasikan hunian, ruang publik dan sistem transportasi di pinggir-pinggir kota Jakarta, serta penambahan ruas jalan dan jalur rel kereta yang diharapkan bisa mengatasi kemacetan. Lebih jauh ke depan, Jakarta merencanakan peningkatan jaringan infrastruktur digital. Kota ini akan dikembangkan sebagai smart city dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini berkaitan dengan pembuatan infrastruktur fiber optik untuk mendukung jaringan koneksi 5G. Lalu direncanakan dibangun banyak data center yang merupakan infrastruktur server untuk mendukung cloud computing serta digitalisasi pelayanan publik. Nah, untuk jaringan transportasi, kita akan memaksimalkan infrastruktur yang terotomatisasi bagi transportasi massal yang jumlahnya akan diperbanyak. Ini adalah cita-cita untuk membuat Jakarta sebagai livable modern city yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Terakhir, Jakarta saat ini sangat memerlukan lebih banyak ruang terbuka,
seperti taman dan RPTRA, ruang publik terpadu ramah anak, di mana warga bisa berkumpul, membentuk komunitas, dan mewujudkan kreativitas. Jadi nih, perubahan fisik Jakarta itu dengan pembangunan infrastruktur saat ini masih dihadapkan dengan berbagai masalah dan tantangan. Kita tahu bahwa perencanaan kota Jakarta selalu terbentur dengan berbagai kepentingan, improvisasi mendadak, dan juga berbagai masalah yang dihadapi yang selama ini tertunda. Jadi memang pasti tidak mudah ya Pak ya, untuk mengubah kota Jakarta menjadi kota yang lebih baik untuk kita tinggali. Wah, terima kasih. Ayo Dik. Wah, ini kalau mau tahu lebih banyak tentang Jakarta, inilah buku yang tepat untuk dibaca. Gerak Jakarta. Pak, terima kasih. Gerak Jakarta, Sejarah Ruang-Ruang Hidup. Terima kasih Pak. Perjalanan saya ternyata lebih panjang dari yang saya duga. Dan masing-masing era punya sejarah menariknya sendiri. Jakarta, persoalannya masih banyak. Minyak, air, fasilitas publiknya. Tapi ia terus bergerak, berubah, tumbuh menjadi kota masa depan. Dan ia masih menyimpan begitu banyak cerita. Mungkin ini waktunya membaca. Gerak Jakarta, Sejarah Ruang-Ruang Hidup. Gerak Jakarta luar biasa. masyarakat luas yang ingin lebih memahami sejarah dan dinamika Jakarta. Semua yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan kota Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia dapat memetik pembelajaran dari perkembangan kota Jakarta sebelumnya, sehingga kedepannya di Indonesia dapat direncanakan lebih baik untuk kota yang layak huni atau livable cities. Buku Gerak Jakarta kepada Universitas Pembangunan Jaya yang akan diwakili oleh Bapak Yudi Samyudia selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan diwakili oleh Bapak Nasruddin Djoko Suryono. Untuk itu kami mengundang Bapak Trisna Mulyadi, Bapak Yudi Samyudia, dan Bapak Nasruddin Djoko Suryono untuk berkenan naik ke atas panggung. Kepada
Bapak Trisna Mulyadi, Bapak Yudi Samyudia, dan Bapak Nasruddin Joko Suryono. Kami silakan. Untuk penyerahan buku pertama akan diserahkan oleh Bapak Trisna Mulyadi kepada Bapak Yudi Samyudia selaku Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Kepada Bapak Trisna Mulyadi, silakan untuk menyerahkan buku Gerak Jakarta kepada Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Selanjutnya, buku yang kedua akan diserahkan oleh Bapak Trisna Mulyadi kepada Bapak Nasruddin Joko Suryono. Silakan diabadikan untuk sesi dokumentasi. Baik, terima kasih kepada Bapak Trisna, Bapak Yudi, dan juga Bapak Nasruddin untuk dapat kembali ke tempat. Insan Jaya yang berbahagia, dengan ini buku Gerak Jakarta resmi diluncurkan dan dipersembahkan kepada masyarakat umum. Mari kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas komitmen PT Pembangunan Jaya dalam bersama membangun kota lebih baik. Seiring dengan peluncuran buku Gerak Jakarta, seluruh catatan di dalamnya bukan hanya menuliskan kontribusi PT Pembangunan Jaya dalam membangun kota Jakarta, namun akan menjadi penguat komitmen seluruh unit usaha di bawah naungan PT Pembangunan Jaya untuk senantiasa berpartisipasi aktif dalam mengembangkan wilayah urban dimanapun untuk bersama membangun kota lebih baik. Dengan diluncurkannya buku Gerak Jakarta, maka berakhirlah bagian pertama acara hari ini. Namun sebelum masuk ke bagian kedua, Insan Jaya yang berbahagia, mari kita saksikan bersama penampilan Puspa dari Bali dari siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya. Puspa Dewata yang berarti bunga dari surga, menggambarkan keindahan alam, keharmonisan, dan spiritualitas yang terkandung dalam kekayaan budaya Nusantara. Penampilan ini sekaligus menjadi simbol kontribusi aktif generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya bangsa. Insan Jaya, mari kita nikmati bersama Puspa Dewata.
Insan Jaya yang berbahagia, perjalanan 63 tahun PT Pembangunan Jaya ini bukanlah perjalanan yang singkat. Lebih banyak lagi pencapaian yang telah kita hasilkan bersama untuk mengenal lebih dalam maupun menebarkan kebanggaan kita kepada PT Pembangunan Jaya. Mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Didirikan pada tanggal 3 September 1961 sebagai tindak lanjut amanah Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, kepada Gubernur Jakarta saat itu, Sumarno, untuk melakukan revitalisasi dan modernisasi kota Jakarta sebagai ibu kota negara. PT Pembangunan Jaya yang pada awalnya menempati sebuah kantor sederhana di Jalan Senen Raya Jakarta didirikan sebagai perusahaan patungan antara pemerintah kota Jakarta dengan pihak swasta, diinisiasi oleh 8 orang pendiri, yaitu Gubernur Jakarta dan 7 orang pengusaha terkemuka di masa tersebut yang ikut terpanggil untuk membantu revitalisasi ibu kota bersama pemerintah kota Jakarta. Peremajaan dan modernisasi Pasar Senen, sebuah pasar utama di Jakarta Pusat yang telah ada sejak akhir abad ke-18, menjadi proyek pertama yang dikerjakan oleh PT Pembangunan Jaya. Kawasan Pasar Senen yang semula sangat kumuh berhasil diremajakan menjadi pasar modern yang nyaman bagi segenap lapisan masyarakat. Dalam perjalanan usahanya, PT Pembangunan Jaya berkembang sangat pesat dan telah berhasil melampaui berbagai krisis politik dan ekonomi dengan baik. Krisis bahkan menempa perusahaan menjadi semakin kuat dan PT Pembangunan Jaya berhasil menata kembali bidang-bidang usahanya dengan berpegang pada prinsip kompetensi, meritokrasi, dan tumbuh berkesinambungan. Saat ini PT Pembangunan Jaya berkonsentrasi pada 4 bidang usaha utama, yaitu pengembangan kawasan atau property development, konstruksi dan industri pendukungnya, penyediaan dan pengelolaan sarana rekreasi, serta investasi di bidang infrastruktur publik. Semuanya dilaksanakan oleh lebih dari 20 anak usaha dalam masing-masing bidang usaha utama tersebut. Modernisasi Pasar Senen membuka jalan bagi bidang usaha pengembangan kawasan lainnya, baik di wilayah Jabodetabek maupun di beberapa wilayah lain di Indonesia. Dimulai dari pengembangan kawasan perumahan di Selipi, Jakarta, yang dapat dikatakan merupakan real estate swasta pertama di Indonesia. Proyek ini mulai dilaksanakan pada masa yang sama dengan proyek modernisasi Pasar Senen. Tidak berhenti di sana, PT Pembangunan Jaya terus menggagas dan menggulirkan proyek-proyek pengembangan kawasan pemukiman prestisius lainnya, seperti Kota Mandiri Bintaro Jaya yang ikonik di wilayah Jabodetabek, Bukit Semarang Jaya Metro di Kota Semarang, Puri Jaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Puri Jaya Pasar Kemis dan Jaya Imperial Park di Tangerang, serta Geraha Raya dan Serpong Jaya di Tangerang Selatan, termasuk juga fasilitas pendukungnya berupa pusat-pusat perbelanjaan seperti Bintaro Jaya Exchange Mall 1 dan 2, pasar modern, pertokoan, dan pusat-pusat kuliner. PT Pembangunan Jaya juga telah meresmikan beroperasinya Hotel Double Twin by Hilton, sebuah hotel berbintang 5 yang merupakan bagian dari Bintaro Jaya Exchange Mall 2. Selain proyek Senen, di masa Warsa 60-an, PT Pembangunan Jaya juga melaksanakan proyek Ancol, berlokasi di daerah Rawa-Rawa pesisir utara Jakarta, seluas kurang lebih 550 hektar, yang kemudian dikembangkan menjadi suatu pusat rekreasi terbesar di Asia Tenggara dengan bentangan pantai sepanjang hampir 3 km. Bidang usaha rekreasi yang diawali oleh proyek Ancol ini kemudian terus dikembangkan dengan fasilitas rekreasi lainnya, seiring dengan dibangunnya pusat-pusat komersial dan bisnis sebagai pelengkap kawasan-kawasan pemukiman yang dikembangkan oleh PT Jaya Real Property, seperti akuarium laut BXC, gelanggang ice skating BX Ring, dan taman burung aviary park. Sejak awal tumbuhnya bidang usaha properti dan rekreasi, bidang konstruksi juga mulai dikembangkan. Semula hanya untuk melayani bidang-bidang usaha yang ada, namun kemudian berkembang menjadi salah satu bidang usaha utama PT Pembangunan Jaya, yaitu konstruksi dan industri pendukungnya. Dimulai dari pembangunan terminal bus kota di 5 wilayah kota Jakarta, dan kemudian merambah ke proyek konstruksi yang lebih menantang, seperti gedung DKI Blok G setinggi 23 lantai, yang merupakan gedung tinggi pertama yang dibangun setelah gedung Jaya di Jalan Tamrin. Berbagai proyek konstruksi berat dan strategis dapat diselesaikan dengan baik, seperti jembatan Tomang dan jembatan Latuhan Hari, jalan tol layang Cawang Priok, pelebaran jembatan Semanggi, ruang publik terbuka ramah anak yang Petra, fasilitas pengendali banjir, sampai modernisasi Taman Ismail Marzuki.
Teknologi tinggi di bidang konstruksi juga telah diterapkan pada berbagai proyek pembangunan seperti 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta, MRT Jakarta, dan Jakarta International Stadium. Ini semua semakin mengukuhkan bidang usaha konstruksi pembangunan Jaya dengan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk sebagai ujung tombaknya. Industri pendukung konstruksi meliputi bidang perencanaan yang digawangi oleh PT Arkonin, manajemen konstruksi oleh PT Jaya CM, pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk keagenan produk-produk pelengkap konstruksi bangunan seperti baggage handling system, air handling system, firefighting system, data center, dan sebagainya yang ditangani oleh PT Jaya Teknik Indonesia, industri beton pracetak oleh PT Jaya Beton, dan bidang perdagangan oleh PT Jaya Trade Indonesia yang merupakan distributor aspal terbesar dengan terminal aspal curah yang tersebar di seluruh Indonesia. Jaya Trade juga memiliki dan mengoperasikan kapal pengangkut aspal curah Jaya Ocean. Menyadari pentingnya infrastruktur bagi pengembangan ekonomi wilayah dan keterbatasan anggaran pemerintah untuk memenuhinya, PT Pembangunan Jaya di awal tahun 2000-an mengambil keputusan strategis untuk memasuki bidang usaha investasi infrastruktur melalui proses yang cukup panjang. Konsesi 16 jalan tol dalam kota Jakarta dapat diperoleh, dan saat ini seksi Pulau Gebang Kelapa Gading telah dioperasikan oleh PT Jakarta Toll Road Development. PT Pembangunan Jaya juga mengambil bagian dalam investasi sistem penyediaan air minum SPAM Jatiluhur, sebuah sistem penyediaan air bersih untuk wilayah Karawang, Bekasi, dan sebagian kota Jakarta. Dalam pengembangan usahanya, PT Pembangunan Jaya menyadari bahwa untuk menangkap peluang pasar yang terus berubah diperlukan kecepatan penguasaan teknologi guna senantiasa dapat mempertahankan daya saing bidang-bidang usaha utamanya. Strategic partnership adalah strategi yang dipilih dengan pembentukan beberapa perusahaan joint venture specialist, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kelas dunia yang terkemuka di bidangnya seperti PT Jaya Obayashi untuk bidang konstruksi, PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator di bidang lift dan eskalator untuk gedung-gedung dan berbagai bangunan publik, serta PT VSL Indonesia di bidang teknologi pre-stressing and heavy lifting. Dalam bidang kesehatan, untuk menunjang kawasan pemukiman yang dikembangkannya, PT Jaya Real Property bekerja sama dengan kelompok Rumah Sakit Pondok Indah telah memiliki dan mengoperasikan Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Mencerdaskan bangsa melalui pendidikan yang bermutu adalah tujuan mulia yang diyakini PT Pembangunan Jaya sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Untuk itu, pada awal tahun 1990-an telah dibentuk Yayasan Pendidikan Jaya yang saat ini menaungi Sekolah Pembangunan Jaya, Sekolah Internasional Global Jaya, dan Universitas Pembangunan Jaya. PT Pembangunan Jaya juga secara aktif membantu pembinaan olahraga di Indonesia melalui Yayasan Jaya Raya, khususnya olahraga bulu tangkis yang merupakan olahraga kebanggaan masyarakat Indonesia. Upaya ini telah melahirkan sederetan juara bulu tangkis kelas dunia yang ikut mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Pembangunan jiwa dan raga bangsa juga memerlukan jurnalisme yang sehat dan mendidik. Untuk itulah, Yayasan Jaya Raya juga melahirkan majalah dan harian Tempo, serta harian Jawa Pos dan Jakarta Pos guna menyajikan informasi yang sehat, berimbang dan objektif bagi seluruh masyarakat Indonesia. PT Pembangunan Jaya memiliki visi jauh ke depan untuk senantiasa berada di barisan terdepan dalam ikut membangun kota-kota yang lebih baik. Mobilitas masyarakat perkotaan yang mudah dan lancar sebagai salah satu ciri kota modern perlu diwujudkan melalui penyediaan angkutan massal berbasis rel seperti LRT, MRT, dan kereta komuter yang terhubung dengan pusat-pusat aktivitas ekonomi dan pemukiman. PT Pembangunan Jaya Infrastruktur yang berfungsi sebagai inkubator proyek-proyek strategis perkotaan telah menggagas suatu sistem jaringan LRT yang terhubung dengan pusat-pusat perkembangan ekonomi di kota Jakarta, suatu konsep yang dikenal sebagai Transit Oriented Development. TOD, PT Jaya Real Property telah mulai mengembangkan stasiun Jurang Mangu dan stasiun Pondok Ranji sebagai TOD di wilayah Bintaro Jaya. Demikian juga dengan TOD Pasar Senen di Jakarta Pusat. Pengelolaan tata air di kota Jakarta juga menjadi perhatian PT Pembangunan Jaya, khususnya masalah banjir, penurunan muka tanah, intrusi air laut, dan ketersediaan air baku dengan cakupan 100% bagi penduduknya. Sebuah proyek terpadu yang utamanya terdiri dari sebuah bendung laut untuk menjadikan Teluk Jakarta sebagai reservoir air baku dan sekaligus mengendalikan banjir Jakarta yang lebih dikenal sebagai Giant Seawall telah digagas sejak tahun 2012. Proyek ini telah diangkat ke tingkat nasional dan saat ini masih dalam proses pengkajian dari berbagai aspek.
Di samping transportasi dan tata air, salah satu masalah perkotaan yang penting untuk mendapat penanganan yang baik adalah masalah sampah. Berbagai teknologi pengolahan sampah telah dikembangkan dan akan diterapkan sebagai solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, baik di wilayah permukiman yang dikembangkan sendiri maupun untuk Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kedepan, PT Pembangunan Jaya akan terus mengembangkan kemampuan dalam semua bidang usahanya untuk bersama-sama menciptakan kota yang lebih baik, yaitu kota yang nyaman huni bagi segenap penduduknya. Pejabat Gubernur Bapak Heru Budi Hartono yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Joko, Kepala PT BUMD, kepada seluruh pemegang saham, kepada tim penulis dari buku Jakarta, dan seluruh extended family dari Pembangunan Jaya. Terima kasih dan selamat datang untuk kehadirannya memperingati ke-63 Pembangunan Jaya. Menurut hemat saya, ini adalah suatu hal yang perlu kita syukuri, karena kita menginjak usia ke-63, kita bisa tumbuh dengan baik dan terdapat keserasian atau kerukunan di antara para pemegang saham. Selama 63 tahun kita tidak pernah ribut, dan juga terdapat kerukunan antara pemegang saham dengan manajemen. Kita selalu dapat menyelesaikan perbedaan pendapat kita. Dan itu untuk 63 tahun itu bukan masa yang singkat. Ini menurut hemat saya disebabkan kita mempunyai suatu tujuan benang merah yang sama. Benang merah kita apa sih? Benang merah kita adalah bagaimana membuat Pembangunan Jaya lebih baik. Jadi selalu perbedaan kita itu kita selesaikan dengan apakah itu membuat Pembangunan Jaya itu lebih baik. Dan untuk kita bangga bahwa kita merupakan bagian dari organisasi yang baik. Dengan itu saya mengatakan bahwa kita cukup berhasil selama 63 tahun ini. Dan kita target yang berikutnya adalah bagaimana untuk kita menyelesaikan sampai ke 2061. Itu next target kita, 100 tahun jaya. Jadi itu next goal kita. First-nya 50 tahun pertama sudah dilewati di 2011. Kita sekarang menginjak 2011 ke 2061. Kita berharap bahwa kita masih tetap tumbuh dengan menguntungkan, dan kita bisa meneruskan aspirasi dari para pendiri. Bagaimana menjadikan kota lebih baik di Indonesia, terutama untuk Jakarta. Itu adalah salah satu alasan kenapa kita membuat buku Jakarta, yaitu sejarah kota Jakarta dari abad ke-5 sampai sekarang. Kita berharap kita bisa belajar apa yang kita telah lakukan secara benar dan apa yang mungkin kurang benar. Ini adalah menjadi referensi untuk kota-kota lain di Indonesia. Ini juga adalah alasan mengapa saya mengharapkan Universitas Pembangunan Jaya yang sudah mendirikan Center for Urban Study dan juga telah membuat Indonesia City Matrix dapat menjadi ujung tombak untuk menjadikan kota-kota di Indonesia menjadi lebih baik. Kembali ke Pembangunan Jaya, kita telah mempunyai direction yang kita buat di 2011 untuk Jakarta untuk tahun 2061. Dan kita sudah revisi lagi di tahun 2021 dalam pembuatan studi kita dibantu oleh para DPRD dari Hati Basri dan dari DPRD Consulting.
yang selalu kita harus pikirkan adalah membuat rencana itu adalah satu hal, tapi mengimplementasikannya itu adalah hal yang berbeda. Jadi diharapkan kita selalu mempunyai policy yang solid dan mengimplementasikan secara disiplin untuk di business model, di human resources, dan juga di keuangan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kita yang baru-baru ini baru bergabung dengan Jaya. Yang sulit saya sebutkan satu persatu, tapi saya ingin menyebutkan secara spesifik kepada Pak Sofyan Jalil, Pak Suhadi Alius, dan Pak Ritola Tasmaya yang barusan join dengan kita dan menjadikan Jaya lebih baik. Terima kasih Pak. Dan setidaknya kita bisa melihat 2061 Jaya akan tumbuh menjadi satu perusahaan yang betul-betul kita banggakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nasruddin Djoko Suryono. Kami silakan. Presiden Komisaris Pembangunan Jaya Pak Chandra Saputra, yang saya hormati Dewan Komisaris Fauzi Bowo, juga yang saya hormati Pak Mas Agus Sutopo Kristanto, Pak Yohanes Hengki Wijaya, juga di sini Pak Istola, juga teman-teman dari Dirut BUMD yang hadir pada pertemuan hari ini dalam rangka HUT ke-63 PT Pembangunan Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk mewujudkan acara kegiatan HUT ke-63 PT Pembangunan Jaya dan sekaligus peluncuran buku Gerak Jakarta. Tahun ini PT Pembangunan Jaya merayakan ulang tahun yang ke-63. Ini merupakan suatu kehormatan untuk Pemprov DKI dalam bekerja sama dengan PT Pembangunan Jaya yang memiliki komitmen dan semangat tinggi dalam membangun Kota Jakarta. Pemprov DKI memiliki saham juga 8,8% di Pembangunan Jaya. Tentunya kami sangat terbantu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pembangunan Jaya, yang selama ini Jakarta adalah bagi kami merupakan istilahnya laboratorium dari para arsitek, perancang, urban planner yang terkenal di seluruh Indonesia. Mereka memiliki legacy dalam pembangunan yang ada, tentunya artefak-artefaknya, bangunan fisiknya itu kelihatan yang ada di Jakarta. Dan terus terang kami juga tadi diskusi bahwa Pembangunan Jaya tidak hanya berpikir Jakarta saja, tapi juga Pembangunan Jaya memiliki juga komitmen untuk sukses Jakarta untuk Indonesia. Dalam hal ini Pembangunan Jaya juga turut membangun bandara, terus juga membangun yang ada di IKN, juga beberapa yang ada fasilitas-fasilitas yang ada yang jelas semuanya dilakukan paling banyak yang ada di Kota Jakarta. Tentunya sebagai terus terang kita di Pemprov DKI ada 13 BUMD dan 10 perusahaan patungan. 10 perusahaan patungan itu antara lain Pembangunan Jaya. Dan kami dari Pemprov DKI juga mengapresiasi karena selama ini memang tidak ada PMD, penyertaan modal daerah untuk Pembangunan Jaya. Semua yang dilakukan oleh Pembangunan Jaya memang dari murni usahanya. Bahkan tadi saya diskusi juga sempat sedikit melambatkan apa? Karena investasi yang dilakukan oleh Pembangunan Jaya untuk membangun Jakarta. Dan tentunya bagi kami di Pemprov ini kalau dari sisi APBD kita hanya 83 triliun sekian. PDRB DKI Jakarta itu 3.000-an sekian triliun.
Tentunya kalau hanya 83 triliun itu kurang untuk membangun Jakarta. Peran swasta dengan kerjasama public private partnership ini sangat dibutuhkan sekali, tentunya melalui instrumen, melalui special mission vehicle-nya BUMD termasuk perusahaan patungan, ini sangat dibutuhkan dalam membangun Jakarta ke depan. Saya sangat apresiasi sekali karena tadi yang sudah disampaikan selama ini bahwa PT Pembangunan Jaya ini juga terus melakukan pembangunan yang ada di DKI Jakarta. Tadi juga punya misi jangka panjang yang sekarang sudah 63 tahun. Kita Indonesia sendiri di 2045 salah satu prasyaratnya adalah pertumbuhan ekonomi minimal 6% atau 7% untuk mengejar, padahal sekarang masih 5%. Memang akan sangat berat, tapi tentunya dengan kerjasama dengan seluruh stakeholder yang ada di Jakarta, terutama dengan BUMD dan dengan mitra, dan dalam hal ini dengan perusahaan patungan melalui PT Pembangunan Jaya, ini kita harapkan pembangunan DKI terus bergerak dan terus membangun untuk pembangunan DKI ini. Dan saya lihat dari buku yang tadi yang disampaikan, ini juga peluncuran buku, kita juga menyaksikan bagaimana karya-karya yang ada, infrastruktur yang ada di DKI Jakarta yang dibangun, ini juga didokumentasikan perjalanannya, dan juga visi ke depan di Jakarta tadi tertuliskan di buku tersebut. Buku ini menjadi hasil kerja keras tim yang memberikan gambaran mengenai dinamika pembangunan Jakarta. Tentunya dengan Gerak Jakarta ini bukan hanya bercerita tentang apa yang sudah kita capai, tapi juga mengabarkan arah pembangunan ke depan suatu kota yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tapi juga pada pemberdayaan masyarakat, inovasi teknologi, dan keberlanjutan. Jakarta terus bergerak dan PT Pembangunan Jaya melalui setiap proyeknya berinisiatif dan selalu hadir dalam sebagai bagian dari gerakan tersebut. Tadi kami setelah mendengar dan menyaksikan buku tersebut, ini mengajak kita tidak hanya mengajak pada masa lalu dan sekarang, tapi juga menata masa depan Jakarta dengan semangat optimisme dan inovasi. Ke depan tantangan pembangunan tentu akan semakin kompleks, terutama perkembangan teknologi sekarang sudah munculnya artificial intelligence dan sebagainya, kemudian perubahan iklim, di mana tadi tantangan terhadap naikkan muka air laut, juga penurunan air tanah, penurunan muka air tanah, juga kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Namun saya yakin bahwa PT Pembangunan Jaya akan menjadi pemain kunci dalam menghadapi tantangan tersebut dengan terus menekankan prinsip kolaborasi, inovasi, dan keberlanjutan. Semoga dengan bertambahnya usia ke-63, PT Pembangunan Jaya dapat terus bertumbuh dan berkembang, serta menciptakan dan membangun usaha yang unggul dalam pembangunan perkotaan. Sekali lagi terima kasih PT Pembangunan Jaya telah bersama-sama membangun Kota Jakarta dan menginisiasi terbitnya buku Gerak Jakarta. Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi kota, bagi para pelajar, kota trainer, arsitek yang ada di Indonesia untuk bisa belajar dari Jakarta, bagaimana Jakarta dibangun dan seluruh warga Jakarta. Akhir kata, kami atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekali lagi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat, yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk menjadikan Jakarta menjadi lebih baik. Saya akhiri dengan pantun, beli buku di toko sebelah, tak lupa membeli kue lapis. Jakarta terus maju berbenah bersama Pembangunan Jaya yang selalu optimis.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Terima kasih kepada Bapak Mas Dodi. Kali ini diperkenalkan untuk dapat duduk. Pembangunan Jaya. Kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Sofyan Jalil sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Suhardi Alius MH sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Bapak Dr. Andes Winarto sebagai Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dan kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Daniel Nainggolan, Bapak Cahyo Satrio Prakoso, dan Bapak Edi Prastio sebagai Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Berikutnya kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Franz Lazaro sebagai Wakil Direktur Utama PT Jaya Jaya, Bapak J. Paul Teusi Jarana sebagai Direktur PT Jawa Pos, Ibu Tina Santosa Hadi Sumarto sebagai Direktur PT Sumberjaya Kelola Indonesia. Juga kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Dr. Ritola Tasmaya sebagai Komisaris PT Jaya Binara Meditama atau Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Kemudian Ibu Dr. Margaret Aryani Santoso sebagai Direktur Utama PT Jaya Binara Meditama atau Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, serta Ibu Melani Lesmana sebagai Wakil Direktur PT Jaya Train Indonesia dan PT Jaya Gas Indonesia. Berikutnya selamat bertugas Ibu Lintang Sari Handayani sebagai General Manager Double Train by Hilton Jakarta Bintaro Jaya, Bapak Yohanes Trianto dan Bapak Muhammad Panji Manggala sebagai General Manager PT Jaya Real Property Tbk. Juga kami ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Insinyur Yudi Samyudia PhD sebagai Rektor Universitas Pembangunan Jaya, Bapak Dr. Agustinus Agus Setiawan ST.MT IPM dan Ibu Elizabeth Rukmini SSI MSc PhD sebagai Wakil Rektor Universitas Pembangunan Jaya. Berikutnya kami ucapkan selamat bertugas kepada Ibu Arum Prasasti ST.MT MM sebagai Direktur PT Arkonin, Bapak Rahmat Fadil Afrizal ST dan Bapak Zaki Fikurohman ST sebagai Wakil Direktur PT Arkonin. Semoga Bapak Ibu sekalian diberikan kemudahan dalam bertugas di posisi baru ini dan memberikan yang terbaik bagi keluarga besar PT Pembangunan Jaya. Serta harapan kita untuk terus berkarya, kami mengundang ke atas panggung seluruh jajaran direksi, komisaris, dan pemegang saham PT Pembangunan Jaya untuk dapat melakukan prosesi pemotongan tumpeng ulang tahun. Dengan hormat kami mengundang direksi, komisaris Ibu Haja Hestia, kemudian kami turut mengundang ke atas panggung Bapak Chandra Ciputra, Bapak Dr. I. Haji Fauzi Bowo, Bapak M.A. Ismaildi Wijaya. Kami silakan untuk naik ke atas panggung. Sebelum kepada Bapak dan Ibu, mohon untuk tetap berdiri di atas panggung karena kami sedang menunggu Bapak Dr. I. Haji Fauzi Bowo untuk dapat melakukan sesi pemotretan. Hadirin yang berbahagia, telah hadir di sini direksi,
Komisaris dan Pemegang Saham Pendiri PT Pembangunan Jaya. Undang dengan segala hormat kepada Bapak Dr. Ing Haji Fauzi Bowo untuk dapat turut serta naik ke atas panggung untuk melakukan sesi pemotongan tumpeng. Dan juga kepada Bapak Ibu Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Pendiri PT Pembangunan Jaya untuk dapat berkenan melakukan sesi dokumentasi sebelum melakukan pemotongan tumpeng. Boleh lihat ini semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, untuk prosesi pemotongan tumpeng pertama, kami mohon kesediaannya kepada Bapak Trisna Mulyadi untuk dapat memotong tumpeng dan memberikannya kepada Bapak Nasrudi Djoko Suryono. Kami silakan. Boleh berikan apresiasi bagi seluruh insan Jaya yang telah merayakan 63 tahun PT Pembangunan Jaya. Prosesi pemotongan tumpeng ini merupakan wujud rasa syukur atas seluruh kontribusi dan juga karya yang telah ditorehkan selama 63 tahun PT Pembangunan Jaya. Boleh bukan apa? Boleh. Baik, potongan pertama akan diserahkan dari Bapak Trisna Mulyadi kepada Bapak Nasrudi Djoko Suryono. Terima kasih Bapak. Potongan tumpeng oleh Bapak Ismail. Kami silakan. Tumpeng kedua diserahkan oleh Bapak Fauzi Bowo kepada Ibu Ratna Maryani didampingi oleh Bapak Ismail. Berikutnya kami kepada Bapak Chandra Ciputra. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya, sesi dokumentasi serta insan Jaya. Berikut adalah pemotongan tumpeng dari Bapak Hengki Wijaya kepada Ibu Lestia. Terakhir untuk pemotongan tumpeng kami mohon kepada Bapak Sutopo Kristanto untuk dapat memberikannya kepada Ibu Indriana Amidarmo. Saksikan bersama pemotongan tumpeng terakhir yang dilaksanakan oleh Bapak Sutopo dan diberikan kepada Ibu Indriana. Terima kasih kepada Bapak. Sebelum kita berakhir, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada dua tokoh Jaya yang telah mengabdikan lebih dari 50 tahun untuk pembangunan Jaya. Mereka adalah yang merefleksikan nilai dan budaya dari Pembangunan Jaya. Dan untuk saya mempunyai kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja dengan dekat dengan kedua tokoh tersebut. Untuk saya, mereka itu adalah sounding board saya kalau saya lagi ada hal yang ragu, dan mereka juga tidak pernah ragu untuk mengkoreksi atau bertanya pada saya jika tindakan saya dianggap. Terima kasih atas dedikasi mereka dan kerja yang telah mereka berikan untuk Jaya. Selamat datang Pak Suwardi. Dan mereka
sudah lanjut usia karena lebih dari 50 tahun di Jaya. Secara fisik sudah agak menurun, tapi secara semangat dan loyalitas dan dedikasi untuk pembangunan Jaya tidak pernah luntur. Untuk itu saya dan seluruh insan Jaya sangat berterima kasih atas dedikasi mereka. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Edmund Sutisna yang telah mengabdi di Jaya sejak 1971. Jadi sudah 53 tahun mengabdi di Jaya. Dan kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Saiful Arifin yang telah mengabdi di Jaya sejak 1967 dan mulai dari Departemen Pemborongan Pembangunan Jaya. Jadi sudah 57 tahun dan 53 tahun dan sampai sekarang masih dengan semangat yang sangat tinggi dan dedikasi yang sangat tinggi terus membantu dan meng-guide kita sampai sekarang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan mengharapkan untuk kedua Bapak untuk dapat bergabung bersama kami, Pak. Kalau ini Bapak ada pesan atau kesan buat kita untuk gimana meneruskan kita ini, Pak? Ya, supaya Jaya tumbuh terus secara sinambung, pertama sehat dan terutama menjaga values. Saya terus terang begitu lama kerja di Jaya karena values-nya luar biasa, yaitu integritas, adil, yang bagi saya itu dan meritokrasi. Bagi saya itu adalah satu hal yang sangat menarik untuk tetap tinggal di lingkungan Jaya. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Satu hal yang saya ingat sampai sekarang, pada waktu saya masuk pembangunan Jaya, itu Jaya mengalami krisis pada tahun 66. Tinggal hanya 13 orang staf, termasuk saya. Nah, pekerjaan tidak ada,
tapi kita selalu berkumpul, bertemu direksi dengan staf. Di situ terjadi satu dialog antara kami yang akhirnya itu terbangunlah satu kebersamaan antara direksi, antara atasan dengan bawahan, dan antara sesama staf. Kebersamaan itu kemudian hari terbawa kepada masing-masing kami, di mana pada tahun-tahun berikutnya itu kami masing-masing memimpin perusahaan. Kebersamaan itu tetap terbawa, sehingga semua persoalan itu mudah diselesaikan. Saya kira kebersamaan itulah yang menjadi menjadi satu bekal bagi Jaya Group, ya, sehingga antara pimpinan dan bawahan, antara sesama rekan itu menjadi dekat, dan akhirnya ini menguatkan persatuan dan kesatuan Jaya Group. Saya kira itu yang sangat berkesan sampai sekarang, dan mudah-mudahan itu bisa terus terjaga sehingga Jaya akan semakin jaya dan semakin kuat. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Tris, mengingatkan saya pada cerita sama Pak Trisman, Pak Trisna betul. Tahun 98, krisis ekonomi yang cukup sangat kita rasakan bersama. Saya waktu itu kebetulan baru jadi orang kuasa di DKI, namanya Sekda, Sekwilda pada saat itu. Jadi saya diminta untuk ikut PT Pembangunan Jaya Group ini heavy loaded sama utang luar negeri, utang dalam negeri juga ada. Kemudian datanglah Pak Krisman sama Pak Trisna tempat saya, Pak, gedung Jaya mau disita. Yang mau ambil oper itu Bang Asing. Jadi agak berat lah. Kebetulan akhirnya saya minta izin untuk dapat menggunakan kekuasaan saya. Saya tulis surat, gedung Jaya tidak bisa diganggu-gugat. Selamatlah akhirnya gedung Pembangunan Jaya di Jalan Tamrin itu. Kalau enggak, barangkali saya terpaksa sebagai komisaris berkantor di kebun kacang. Terima kasih Pak Des. Kita bersama. Itu menambahkan sedikit ya Pak Fauzi. Sebetulnya itu tidak sesimpel yang Pak Fauzi sebutkan. Karena tuh sertifikat itu gedung udah di Singapura, udah diambil sama bank. Jadi itu bagaimana kita bisa bilang sertifikat udah dibangun dan udah ada kenyataan dari kita mau kita bersedia, tapi bisa Pak Fauzi yaitu tulis surat ke saya bahwa pokoknya apapun yang terjadi, gedung Jaya itu rumah pertama kita, tidak boleh diambil alih oleh pihak lain. Kalau diambil oleh pihak lain, DKI akan kontes. Itu adalah support dari DKI ke kita pada waktu itu di masa krisis. Jadi terima kasih sekali. Saya akhiri Pak acara ini, dan Pak Aswadi, terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Pendiri PT Pembangunan Jaya, kepada Bapak Ibu Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham Pendiri PT Pembangunan Jaya. Kami silakan untuk dapat duduk kembali.
Hadirin yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sekolah Pembangunan Jaya akan memimpin doa dalam 5 doa. Mohon izin saya mengawali. Tahun penuh harapan, manusia jaya publik Punjara. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terakhir kami ucapkan 63 tahun Pembangunan Jaya bersama membangun kota lebih baik. Saya sudah cara Pembangunan Jaya.